teman-teman, perkenalkan nama aku Adinda Dwita dengan NPM A1B025093. Kali ini aku akan membahas tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Teman-teman, coba kita bayangkan satu sekolah. Menurut kalian, apa yang paling menentukan kualitas dari sebuah sekolah? Apakah gedungnya yang megah? Atau siswanya yang pintar? Kalau suatu sekolah punya gedung yang bagus tapi siswanya tidak dibina dengan baik, apakah sekolah itu bisa dikatakan berkualitas? Atau sebaliknya, siswanya punya potensi besar tapi fasilitasnya tidak mendukung, apakah hasilnya bisa maksimal? Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kualitas sekolah itu bukan hanya soal manusia atau fasilitas saja, tapi bagaimana keduanya bisa dikelola. Secara umum, menurut George R. Terry, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, kalau kita tarik ke pendidikan, berarti semua kegiatan di sekolah itu sebenarnya harus direncanakan, diatur, dan dijalankan serta dievaluasi supaya tujuan pendidikan bisa tercapai. Jadi, sekolah itu bukan berjalan secara spontan, tapi harus dikelola dengan sistem. Baiklah, sekarang kita fokus ke manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik itu adalah proses pengaturan dan pelayanan terhadap siswa, mulai dari mereka masuk sekolah sampai lulus sekolah. Jadi, bukan cuma soal data siswa, tapi juga pembinaan dan pengembangannya. Artinya, sejak awal masuk lewat PPDB, kemudian pembagian kelas, pembinaan disiplin, layanan BK, kegiatan ekstrakurikuler, sampai evaluasi dan kelulusan. Semuanya termasuk dalam manajemen peserta didik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kegiatan siswa bisa berjalan tertib dan terarah. Selain itu, untuk membantu siswa mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik. Karena setiap siswa itu punya kemampuan berbeda-beda. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi itu tidak bisa kita kembangkan secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, manajemen peserta didik harus berorientasi pada kebutuhan siswa, tidak diskriminatif, berkelanjutan dari awal masuk sampai lulus, transparan, dan bisa mempertanggungjawabkan, karena siswa itu bukan objek, tapi subjek utama dalam suatu pendidikan. Kalau tadi kita bicara tentang manusianya, sekarang kita bicara tentang fasilitasnya. Secara sederhana, sarana itu adalah alat yang langsung digunakan dalam pembelajaran, seperti buku, meja, kursi, komputer, bahkan proyektor. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung, seperti gedung sekolah, lapangan, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Kalau dilihat dari sudut pandang manajemen, fasilitas itu termasuk sumber daya yang harus dikelola dengan efektif dan efisien. Karena percuma punya fasilitas lengkap kalau tidak dirawat atau tidak digunakan secara maksimal. Selanjutnya, tujuan manajemen sarana prasarana, yakni menyediakan fasilitas belajar yang memadai, menunjang proses pembelajaran, menjaga agar fasilitas tetap layak pakai, mengoptimalkan aset sekolah. Selanjutnya, ruang lingkupnya. Pengelolaannya dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, penggunaan, sampai penghapusan barang yang sudah tidak layak. Peserta didik dan sarana prasarana itu saling berkaitan. Siswa membutuhkan fasilitas untuk belajar dengan nyaman, dan fasilitas yang baik akan mendukung perkembangan siswa. Kalau salah satunya tidak optimal, maka kualitas pendidikan juga bisa menurun. Jadi, manajemen peserta didik dan sarana prasarana bukan sekadar administrasi, tapi bagian penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang baik bukan hanya yang fasilitasnya lengkap, tapi juga mampu mengelola siswanya dengan terarah dan berkelanjutan.